kamu di video. Jangan, Pak. Ayo, Dede, adik-adik semuanya duduk. Adik-adik semuanya duduk. Nah, itu dari Dawis 2, tolong segera merapat ya, biar acara segera dimulai. Sini Pak Mega, giring semuanya itu. Iya, Pak Mulyanto mana? Pak Mulyanto. Oh iya, Pak Nur Sofi. Saya absen sekarang. Pak Nur Sofi mana? Bawa tentaranya semua sini. Dorong semua ke sini Pak Nur Sofi. Iya, Pak Udiono mana? Pak Udiono, Dawis 3. Pak Ferry. Ayo, Dawis 4 semuanya. Dorong sini semuanya. Biar kelihatan kompak dan solid. Ayo bapak-bapak ibu-ibu segera hadir. Acara akan segera saya mulai nih. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal hadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Abdul Hakim, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Jailani selaku guru kami, guru kita semua, mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati sesepuh kita Al-Mukarram Ustadz Samsudin, yang mudah-mudahan senantiasa dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati Bapak Ustadz Nanang yang telah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan tugasnya. Dan yang saya hormati semua pengurus yang hadir pada malam hari ini ataupun yang masih di rumah, mudah-mudahan senantiasa menjalankan tugas dengan baik. Dan yang saya hormati tidak lupa kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa dianugerahi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat panjang umur. Pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kedua kaki kita dalam menghadiri acara rapat warga RT 04 khususnya RW 021 yang pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Abdul Hakim. Salawat serta salam terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'innya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan benar-benar diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti fi dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini kami selaku pengurus RT 04 RW 021 mengundang bapak-bapak ibu sekalian pada malam hari ini dalam hal dan bertujuan rapat bersama membahas hal-hal yang penting untuk masa depan dan kedepannya. Dalam hal ini acara yang akan berlangsung untuk yang pertama
nanti ada pembacaan laporan khas tahun 2023 yang akan dibacakan oleh Bapak Darsan atau Bapak Indra. Dan untuk acara yang berikutnya, pemaparan untuk progres kedepannya di tahun 2024 yang akan langsung dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Abdul Hakim. Dan untuk acara berikutnya, pencerahan ataupun masukan-masukan rohaniah dari seksi rohani, kami minta nanti untuk guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Jailani untuk menyampaikan beberapa ilmu untuk kita semua. Dan untuk acara terakhir, nanti ada doa penutup, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, guru kami semua, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Nanang. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat berlangsung, berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa dalam rahmatnya Allah, dalam lindungan dan makfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, karena waktu sudah terlarut malam, kita mulai acara pada malam hari ini dan kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa qulunatin salihah wa ila hadatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah semua acara yang akan berlangsung pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembacaan tentang khas saldo tahun 2023. Kami minta untuk perwakilan pengurus Bapak Darsan ada? Kami minta untuk Bapak Imam Muslimin ya, untuk membacakan kesimpulan dari saldo tahun 2023. Silakan Pak Imam Muslimin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan akumulasi laporan tahun 2023 terkait dana ke-RT-an RT 04 RW 021. Untuk total dana masuk semuanya di tahun 2023 sebesar 23.643.000. Sedangkan pengeluaran total dana keluar sebesar 30.995.000. Jadi minus sekitar 6 juta lebih ya Pak, 6.300.000. Sedangkan sumber dana ini banyak dari Januari sampai Desember itu sekitar 3.850.000. Untuk subsidi sebesar 3.437.000. Jadi semuanya ini ada dari dana sumber dana dan subsidi untuk mengcover yang minus dari dana keluar dan dana masuknya. Mungkin dari saya itu laporan untuk dana kas RT 04 tahun 2023. Mungkin untuk yang tahun 2024 belum di print ya Pak, tapi untuk laporan per bulannya sudah dilaporkan di grup RT. Mungkin dari bapak-bapak ada yang masih bingung atau perlu dipertanyakan, monggo silakan.
mungkin ada yang nanya nih, kok bisa minus gitu? Karena kegiatan kita banyak Pak di KRT-an. Ini kalau nggak di cover dari sumber dana dan subsidi dari Pak RT mungkin bisa utang dulu itu. Mungkin itu Pak informasi keuangan RT 04. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Pak Sur. Ya, terima kasih kepada Bapak Imam Muslimin yang telah bersedia membacakan tentang laporan akumulasi keuangan yang ada di RT 04 RW 021. Di sini masih banyak yang perlu kita benahi mengenai kas saldo KRT-an. Di sini masih ada sumber dana ataupun subsidi yang Pak Imam sampaikan itu untuk mengcover hal-hal yang min. Kami minta untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian agar memahami bagaimana keuangan yang ada di KRT-an kita. Nanti untuk kelanjutannya akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT bagaimana cara menanganinya ataupun bagaimana langkah kita untuk kedepannya agar kas kita stabil. Ya, stabil itu dalam artian bisa melangkahkan suatu pembangunan ataupun apa yang menjadi kemajuan untuk kita bersama. Maka dari itu kami minta nanti di saat Pak RT, Pak Abdul Hakim menyampaikan sesuatu halnya mengenai keuangan ataupun hal lain, tolong dimengerti, kalaupun ataupun ada yang perlu disampaikan ataupun dipertanyakan, silahkan. Karena waktu kita untuk berkumpul seperti ini itu jarang. Ya, itu agenda yang sangat langka. Sudah berapa bulan kita tidak berkumpul seperti ini. Ya, untuk kedepannya tolonglah nanti dipertanyakan ke Ketua RT kita bagaimana cara kita untuk menstabilkan khas kita, bagaimana caranya untuk memajukan lingkungan kita. Di sini nanti akan diputuskan bersama. Ya, keputusan ada di kita semua dan ada di Ketua RT kita. Maka dari itu, untuk acara selanjutnya pemaparan tentang progres kedepannya di tahun 2024 akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Abdul Hakim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semangat. Ngantuk atau gimana ya? Ya, gitu. Oke, tetap semangat ya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Jailani, yang saya hormati Bapak Ustadz Nanang, yang saya hormati orang tua kita Bapak Ustadz Samsudin, yang saya hormati bapak-bapak pengurus RT 04 yang sudah hadir hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh warga RT 04 serta adik-adik yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul di lapangan RT 04, tentunya semua dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Sudah dibagikan terkait dari apa yang disampaikan Pak Imam tadi dari pemasukan dan pengeluaran uang kas dari RT 04 yang sudah dibaca
silakan dipelajari. Kalaupun ada yang keliru, kita coba bicarakan. Ya. Pada intinya itu yang sudah menjadi pengeluaran kita dalam tahun 2023 dan akan kita coba perbaiki di 2024. Kita tidak usah melihat ke belakang karena yang di belakang sudah terlewatkan. Kita harus ke depan. Apa yang harus kita lakukan dan langkah apa untuk mengantisipasi terkait dari keuangan kita. Ya, Bapak Ibu ya. Sejauh dari terkait uang kas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sok, silakan. Kita di sini berdiskusi sifatnya, ya. Berdiskusi sehingga menghasilkan sesuatu itu yang sama-sama kita pahami dan sama-sama kita sepakati tentunya. Tidak sepihak terkait uang-uang kas yang memang harus seperti ini. Ayo, kira-kira gimana? Saya kalau duduk itu kurangi. Sorry ya, nggak kuat saya jujur. Sorry, ini bukannya sombong saya berdiri. Tat ya, maaf Tat ya. Saya berdiri. Ada penampakan. Masalahnya persis udah buncit makin lama ini. Kerudung. Ayo gimana bapak-bapak, kira-kira? Penampakan. Tadi. Oke, intinya gini. Untuk di 2023 kita tinggalkan. Kita sekarang menyongsong di 2024. Banyak hal yang kita lalui di 2023 tentunya, dan banyak yang harus kita perbaiki dan kita analisa dan kita strategikan di 2024 ya. Tentunya untuk program atau progres di 2023 sedikit saya paparkan. Hal-hal yang kita lakukan itu adalah terkait dari kegiatan non fisik ya. Saya itu banyak support di situ dari kegiatan non fisik, baik itu dari ibu-ibu pengajian, terus dari kegiatan anak-anak M2J, terus kegiatan bulanan, ditambah lagi iuran ya. Jadi di 2023 itu kegiatan ibu-ibu pengajian itu saya support setiap malam Jumat itu 150.000 untuk mengurangi pengeluaran dari uang kas internal ibu-ibu. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Itu berjalan setiap malam Jumat sampai hari kemarin itu tetap masih berjalan. Dalam 1 bulan sudah jelas pengeluaran itu kurang lebih sekitar kalau dia 5 minggu atau 5 kali pertemuan tinggal dikalikan, ditambah support dari anak-anak kita, anak-anak muda. Makanya jangan sungkan yang punya anak-anak muda segera merapat ke Pak Nanang, akan diarahkan supaya apa, kegiatannya positif. Di situ juga saya support untuk kegiatan tersebut itu kurang lebih 100.000 setiap bulannya. Nah, jadi jangan sayang anak tapi tidak peduli terkait kegiatannya gitu. Jadi saya berharap yang punya anak di atas 17 tahun ya, Tat ya, terutama muda-mudi tersebut arahkan ke masjid, ke M2J supaya kegiatannya terkontrol dan termonitor oleh kita semua di sini. Ya, artinya positif lah yang ada di sana pastinya. Nah, ditambah lagi kegiatan bulanan ibu-ibu dalam 1 bulan itu 100.000 juga kita support konsumsi. Ya, pengeluaran secara pribadi itu ya nanti lah 1 juta lebih lah dalam 1 bulan itu. Ditambah uang kas yang support setiap bulan itu ada 200 dan lain sebagainya. Menurut saya tidak terlalu bermasalah, uang masih bisa dicampur. Terus bisa kita lakukan buat orang lain itu sulit dan jadi saya berharap apa yang menjadi upaya kita untuk di 2024 ini, mari sama-sama kita bisa bergotong royong tentunya, sama-sama mensupport, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua selalu sehat sehingga apa yang menjadi harapan dan impian kita untuk di 2024 ini bisa benar-benar terrealisasi dengan baik ya. Kembali ke 2024, kita di awal Januari dapat informasi atau surat dari Pak Andi ya terkait sampah. Nah, untuk di sini kita ada kenaikan kurang lebih itu hampir 100%. Kita iuran sampah di 2023 itu
kurang lebih 11.000 per kepala kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk di 2024 beliau menyampaikan surat kembali ada kenaikan kurang lebih hampir 20.000, artinya hampir 100% dari 11.000 tadi. Nah, itu berdasarkan daya listrik yang ada di perumahan Kirana dari mulai RT 1 sampai RT 15. Dari hasil pertemuan kita dengan semua RT plus dihadiri oleh RW dan Pak Andi tersebut, banyak negosiasi di situ cukup lama, nggak salah hampir 1 bulan kurang lah. Tapi kita tetap bertahan gitu kan. Saya bilang untuk di RT 1 sampai RT 15 ya, semuanya daya yang terpasang itu daya 1.300, ada yang masih daya 900. Nah, akhirnya semua sepakat kita berada di daya 900 dengan total iuran per bulan per kepalanya itu 15.000, dari 11.000 jadi 15.000. Jadi ada kenaikan 4.000, yang tadinya 20.000 kita nego menjadi 15.000. Nah, kalau kita lihat dari iuran kita setiap bulan tuh sekarang berapa? Sekarang 30.000 ya, masalah ya. 30.000 kalau ada kenaikan di angka 4.000 tadi, ya pasti kita akan minus untuk bayar sampah dulu. Minimal di 2024 ini sampah dan keamanan itu cover minimal itu. Nah, yang keduanya terkait untuk dansos dan lainnya itu nanti bisa kita setarakan gitu. Jadi harapan saya jadi benar-benar kewajiban yang memang harus kita keluarkan itu ya itu benar-benar kita sampaikan supaya apa, terkait sampah benar-benar terangkat, terkait keamanan benar-benar terkontrol. Itu karena hal-hal yang sangat fatal. Kalau nggak ada yang angkat sampah, kita nggak punya wadah. Kalau nggak ada keamanan, kita repot nantinya kan gitu. Walaupun masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki gitu. Nah, sejauh ini terkait sampah yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, sok ayo. Kalau misalkan ada, Minta duit lagi. seperti apa? Apakah perlu kita komentari? Apakah kita perlu diskusikan? Apakah memang sudah seperti itu kita jalankan? Karena terkait 15.000 itu sudah kita sepakati untuk semua RT. Karena kita sudah nego dari 20.000 menjadi 15.000 gitu. Nah, sekarang saya kembali ke bapak-bapak nih. Kira-kira sepakat gak nih di angka 15.000? Sepakat ya? Ibunya gimana ibunya? Sepakat? Oke, kalau nggak sepakat nggak diangkat pasti sama kita. Oke, karena di angka 15.000 itu mau nggak mau, suka nggak suka, di tahun 2024 kita harus menaikkan iuran. Ya, kita sudah komitmen kan di tahun lalu. Saya nggak mau naikin iuran itu sekaligus tanpa ada diskusi dengan warga RT 04. Tetap kita harus bertahap. Tujuannya apa? Supaya suka sama suka, senang sama senang pada saat mengeluarkan uang buat iuran. Nah, dari 30.000 kalaupun mau kita naikkan, otomatis minimal itu udah jelas 35.000 kan gitu. Kan itu buat sampahnya. Nah, terkait untuk nanti keamanan dan perbaikannya, apakah mau tank kita di 35.000, apakah mau kita naikkan lagi? Nah, ini kembali ke Bapak Ibu nih. Sok, mau seperti apa? Ayo, kira-kira suara terbanyaknya seperti apa nih? Bang Vini yang jawab itu mas. Masing-masing dawis lah. Ayo, dawis 1 gimana dawis 1? Dari 35.000 itu sudah pasti naik minimal. Kalaupun misalkan mau lebih, tok berapa lebihnya, kalaupun memang tank di 35.000 ya sok, gak jadi masalah gitu. Ayo, gimana kira-kira? Oh iya deh, untuk keamanan Dawis naiknya 1, perwakilan ya, kita ambil perwakilan, nanti bisa disambung dengan masing-masing warganya. Gimana? Untuk keamanan naik berapa deh? Untuk keamanan kita segera menyesuaikan karena rencana saya itu keamanan kita itu akan bikin 2 sistem, tapi ya nanti teknis lah, itu teknis. Yang penting minimal kita naikkan dulu nih dari 500.000 yang kita berikan keamanan setiap bulan ke keamanan, itu minimal kita bisa berada di angka 800 sampai 900.000. Karena peruntukannya nanti bukan hanya di sana saja, karena nanti ada backup. Karena kita harus ambil antisipasi mengingat dari kanan kiri kita terkait
RT 9 dan RT 3 sejauh ini belum siap untuk menjadikan satu pintu di depan. Mau nggak mau kita harus safety, kita minimal kita harus safety dulu. Walaupun sejauh ini kita masih baik-baik saja, tapi tetap yang namanya waspada kita harus atur strategi dari jauh-jauhan. Gitu. Ayo, gimana, Sob? Yang siap di 35.000 atau lebih dari 35.000 untuk iuran dulu nih, kita garis bawahin nih kira-kira nih. Pak Ferry. Ayo, Silakan Pak Ferry. Beliau nih jago untuk hitung-hitungan. nah itu sekalian. Ayo Pak Ferry. Paparin aja nggak apa-apa. Kasih mic-nya, kasih. Ayo, mulai dari Dawis mana nih? Dawis 4 apa 3? Ada, ayo kalau ada sampaikan. Ibu-ibu juga nggak apa-apa, nanti kasih mic nih kalau mau disampaikan. Supaya kita itu berdiskusi hasilnya itu Lempengin jadi 200 ya. Gitu, Bu. Nggak sepihak gitu. Oke, Ayo, 200 lempengin. Biar lurus jadi 200. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kan berarti terkait Ada bisa tadi. jadi kalau untuk kita flashback ke belakang di saat ini kan untuk dari koordinator keamanannya sendiri ya, untuk dari mandor sendiri belum maksimal ya terkait muternya seperti apa. Jadi alangkah baiknya kita memaparkan teknisnya dulu mau seperti apa sih keamanannya. Nah nanti baru kita bisa bernegosiasi atau misalnya kita mau menaikkan saat ini. Jadi warga itu udah paham, oh berarti nanti keamanannya bakal seperti ini dan seperti ini. Kalau untuk satu pintu, ya sebenarnya kalau dari kita sendiri nggak bisa ya, kalau dari tempatnya sendiri kita harus duduk, harus kita punya draftnya atau misalnya kita punya konsepnya udah disepakati di DRT. Seperti sih Pak. Cuman kalau akal baiknya ya kalau mau naikin ya nggak usah nanggung-nanggung itu, naikin dari sekalian gitu. Jadi untuk buat 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan nggak naik-naik gitu dari iurannya. Oke, seperti itu Pak RT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry. Oke, aduh, duduknya di ujung sini. Baru ngeliat ya. Oke, terima kasih Pak Ferry. Intinya gini, sejauh ini kita bayar keamanan itu kan hanya fokus ke depan dan untuk realisasi atau teknisnya dari keamanan itu hanya sekedar kita terhitung sekedar. Saya tuh ingin keamanan yang kita keluarkan buat RT 4 itu ya benar-benar untuk RT 4 gitu kan. Jadi ya muter-muternya memang harus di sini, tidak di depan gitu. Nah teknisnya nanti biar saya coba koordinasi ke pelor keamanan, apapun ceritanya tetap kita harus hargai dia. Terserah nanti dia tuh mau mencarikan orang untuk di lingkungan kita sendiri, apakah dia yang memang standby di sini, di sana ada lagi orang gitu. Intinya saya tuh ingin safety kita atau yang menjaga di lingkungan kita itu memang benar-benar ada, mutlak tidak keluar dari jalur di jam kerjanya. Ya dari Dawis 1 sampai Dawis 4 udah di situ aja muter-muter. Dari jam minimal tuh ya jam 11 atau jam 12 sampai jam 5 subuh. Itu antisipasi kita agar benar-benar di lingkungan kita itu ya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu teknis sementara seperti itu. Tapi untuk penyampaian nanti saya dengan keamanan di depan Pak Pelor ya kita nggak tahu nih apakah dia siapkan orang di kita, apakah nanti kita dari orang-orang kita di sini yang kita berdayakan yang siap untuk jaga di sini. Gitu. Terkait pengeluarannya nanti kita tinggal bagi sekian berapa persen ke sana. Udah jelas sekian paling banyak itu di sini nanti kita keluarkan. Nanti kita tawarkan mana nih siap. Nggak perlu ya setiap bulan tuh ganti nggak apa-apa, yang penting siap aja. Kalau nggak ada yang siap kita cari di luar atau nanti kita serahkan ke Pak Pelor orang-orang. Itu rencana teknisnya seperti itu. Setidaknya Pak, kita tidur itu nyenyak, udah gak mikirin benda-benda kita di luar gitu Pak. Setidaknya seperti itu. Itu yang menjadi harapan saya. Kita itu benar-benar safety terkait keamanan, apalagi sekarang mendekati di bulan puasa dan lebaran. Harus waspada, kita hati-hati. Upayakan sebelum jam 11 lah, jam 10 tuh setiap gerbang benar-benar tutup, kunci, siapapun yang masuk wajib buka dan tutup kembali. Ya, kalau bisa duplikat kunci, perbanyak, bagikan ke setiap rumah.
Ya jelas Pak Beri ya kira-kira. Oke, ada lagi mungkin? Ada? Ya Pak Heri. Kejauhan. Baik, terima kasih Bapak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terkait kenaikan sampah Pak. Yang tadinya 11.000 ke 15. Ini mungkin udah pada setuju belum ya ibu-ibu atau bapak-bapak? Setuju ya? Nah, yang saya garis bawahi ini terkait penarikan sampahnya Pak. Oke lah, kita untuk kenaikan sampah tidak ada masalah. Tapi untuk penarikan sampahnya berapa kali Pak dalam satu minggu? Dengan kenaikan 15.000. Oke, itu aja. Terkait untuk penarikan, pertama beliau itu pernah menyampaikan ke kita waktu rapat di RW. Bahkan beliau tuh menyampaikan gini, saya siap setiap kepala atau kakak 22.000 penarikan 8 kali dalam satu bulan. Saya bilang tidak menjamin, gitu kan? Tidak akan menjamin. Kenapa? Pasti Bapak akan ada kendala di lapangan. Dan kendala Bapak tidak akan bisa lakukan secara spontan terselesaikan. Kita aja yang sebulan 4 kali saja itu sudah ketinggalan 1 minggu kadang-kadang bahkan bisa lewat gitu kan. Jadi saya pernah sudah saya sampaikan ke beliau. Ya idealnya tetap minimal itu di 4 kali, tapi tetap kita negosiasi. Mudah-mudahan bisa lebih dari 4 kali untuk penarikan di 2024 ini. Walaupun masih banyak kekurangan dari pihak mereka terkait teknisnya, cara pengambilannya, terus banyaknya ember-ember mungkin yang terlempar jauh atau kecil dan sebagainya gitu kan. Tapi tetap itu akan menjadi poin utama ketika beliau menaikkan, kita sepakati, kita juga harus tuntut gitu kan. Apa yang bisa menjadi komitmen dari pihak pengelola sampah tersebut. Karena kita juga sepakat nih setiap RT ya minimal tuh 4 itu jangan sampai kelewat, sebuah juga bisa dilebihkan gitu. Nah dalam artian kita sepakat, kita punya komitmen ya itu harus berjalan. Nah nanti terkait itu lewat atau sebelumnya kita sudah bahas itu memang tidak terrealisasi ya nanti akan kita pertanyakan kembali Pak. Ya kalau memang kita harus persentase kita kurangin dari pengeluaran ya nggak jadi masalah gitu. Tapi kita harus pakai mediasi secara halus. Apapun ceritanya kita masih butuh saat ini dari pengelola tersebut. Kenapa? Karena sejauh ini kita belum ada backup dari di luar pengelola tersebut gitu. Karena untuk sementara ini saya pertanyakan pun sampai ke tingkat RW itu belum bisa menjawab. Adakah selain ini kita punya backup sampah pengelola yang bisa masuk ke lingkungan RW 21 yang komitmen, yang benar-benar komitmen? Sampai saya itu belum ada jawaban. Tapi ya nanti akan kita coba pertanyakan terus, kita progreskan ya mudah-mudahan ada jawabannya gitu Pak Heri. Oke Pak, terima kasih. Yang kedua terkait untuk pengambilan sampah. Apapun jenisnya yang ada di tempat sampah itu kan udah berupa sampah ya, yang sudah disediakan masing-masing rumah. Nah, tolong disampaikan Pak ke pengelola sampah terkait yang ada di tempat sampah itu tolong diambil dan dibersihkan gitu Pak, jangan sampai berserakan. Betul. Nah, apapun jenisnya, mau TV ke, mau radio ke, Sayang yang ada di tempat sampah itu tempat sampah, sampah namanya Pak, gitu kan. Mau ada dia model macam-macam di tempat sampah, tolong disampaikan Pak, itu namanya udah di tempat sampah ya sampah, gitu Pak. Mohon diangkut, gitu. Mau dia namanya tempat apa spring bed, itu sampah kalau di tempat sampah Pak. Jangan sampai nggak motong itu maksudnya ya kadang-kadang kita kan yang mohon maaf ya ada yang buang kasur, ada yang buang apa gitu kan, jangan sampai buangnya ya ke sono, sebelah sono gitu maksudnya gitu ya. Mohon maaf untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kalaupun misalnya mau buang spring bed atau kayu atau apa
tolong dikumpulkan saja dulu. Nanti tuh tinggal konfirmasi ke tukang sampahnya, Pak atau siapalah gitu kan. Ini mau buang sampah ini. Ya kira balah ngasih lah gitu kan sama pengelola sampah, goceng ya apa kayak buat buang kasur gimana Bisa. gitu kan. Ya Pak ya. Betul. Tolong disampaikan aja Pak. Yang namanya di tempat sampah itu sampah. Mau berupa apapun itu sampah. Itu Pak, saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Untuk ini kan kita berlaku nanti itu pembayaran di awal sekarang bulan Februari Maret ya berarti ya. Nah nanti Pak Dwi bikin notulen apa yang menjadi perbaikan penarikan sampah kegiatan itu kita sampaikan. Nanti saya ketahui tanda tangan perwakilan setiap dawis ya. Nanti kita buat itu nanti. Kita sampaikan ini menjadi keinginan kita ketika ada kenaikan gitu ya. Jadi supaya tersampaikan semua nih, tersalurkan. Ya mudah-mudahan apapun bentuknya yang disampaikan Pak Heri tadi di tong sampah tersebut diangkut tanpa ada perbedaan ini sampah rumah tangga atau sampah apa namanya sampah-sampah kayu gitu ya. Nah tolong juga setiap gang atau masing-masing rumah jikalau kalau sampahnya itu memang belum terangkat atau terpisahkan dari sampah rumah tangga dan lainnya segera kabari untuk di bulan depan dan selanjutnya supaya Pak kita segera up ya, karena kita harus sama-sama komitmen dari pihak pengelola apa yang menjadi kenaikan itu ya harus sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jelas ya. Ada lagi yang lain? Ya itu Pak Dadan tuh, Pak Dadan. Ini bank sampah pasti. Bang Dadan udah ngurangin bank sampah masalahnya plastik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Ustadz baru nanti nih Pak Ustadz Nanang, jangan khawatir ya. Saya nggak bakalan melangahin Pak Ustadz Nanang ataupun Pak Ustadz ya. Tenang aja Pak. Muter lagi. Jadi begini Pak, tadi saya ada sedikit koreksi atas tanggapannya Pak Heri. Apapun jenisnya sampah, tolong diangkut. Itu sampah saya jangan diangkut Bapak. Saya sudah pusing-pusing ngumpulin sampah plastik. Mau main angkut-angkut enak aja Bapak ini. Aduh, Udah itu doang. belum Pak. Ya kalau bisa, ini kan yang baru berjalan di Dawis 4 saja. Untuk dawis-dawis yang lainnya, saya mohon. Hah? Oh dawis 1 ya? Kita emang dawis 1 Pak. Kurang tidur nih. Ya berarti koreksi dikit saya dawis 1. Kenapa kamu Pak. pun tutupin? Maklum Pak. Jadi Diam. untuk selanjutnya Dir, jangan digerakin dulu. dawis yang lainnya kalau bisa untuk Jangan digerakin. mengikuti, kalau boleh saya taruh nanti saya taruh Pak. Itu Jangan digerakin. untuk bank sampah kita. Tahu sama buka lu. Atau selebihnya untuk masjid itu nanti bisa didiskusikan lah bersama-sama gitu. Coba saya minta tanggapan dan kritik dan sarannya. Zed ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mang, bagus Mang, buat sebanyak mungkin Mang. Oke? Iya kan? Kasih saran ya kan? Bagus, buat sebanyak mungkin, ya kan? Harus izin. Nanti Mang tenang kita obrolin, oke? Yang penting tetap semangat, apa yang kita lakukan itu buat kebaikan tetap kita lakukan. Jangan patah semangat walaupun belum berjalan dengan maksimal. Gitu, tentunya. Jelas ya ibu-ibu ya terkait untuk ada Pak Eko satu lagi. Jauhin dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan terkait tentang iuran bulanan yang tadi sudah disampaikan sama Pak RT itu yang sudah jelas itu kenaikan sampah ya kebersihan. Nah kan ada rencana untuk kenaikan uang keamanan. Betul. Sekedar usulan saya sih sebenarnya kita bikin draftnya aja untuk kenaikan keamanan berapa, sampah berapa. Jadi
agar bisa dikenaikan itu ada di satu kenaikan gitu loh Pak RT. Jangan sampai nanti kita naikkan uang sampah, ketika uang keamanan naik, kita ngumpul warga lagi untuk menaikkan uang keamanan. Jadi biar bisa dibikin draftnya aja. Estimasinya berapa kenaikan, jadi kita bisa total sekalian. Ya kalau bisa sih mumpung ngumpul kita putusin sekarang Pak RT untuk kenaikan keamanan berapa, untuk kenaikan sampah berapa. Idealnya gini, kalau tadi saya barusan sedikit 35.000 itu berikut sampah, 3.000 itu berikut keamanan, itu sudah idealnya 38.000. Nah 38.000 itu sampah dan keamanan kita naikkan dan kita coba untuk strategi keamanan kita perbaiki. Nah kira-kira di angka 38.000 itu nanti akan kita buat, nanti saya share di grup mungkin dari Pak Dwi atau saya nanti terkait pemaparan dari rincian apa-apa saja yang dari 38.000 tadi gitu. Gimana? Oke, kalau untuk kenaikan misalnya 38.000 itu sampah dan keamanan. Keamanan rencananya. Di luar itu kan kita juga butuh perawatan untuk penerangan jalan atau seperti apa. Apa mungkin itu bisa dikeluarkan sekalian atau seperti apa? Untuk di luar sampah dan keamanan dari 38.000 itu 15.000 itu untuk ke 18.000 itu untuk ke sebentar 15.000 ditambah 5.000 25.000 lah, 25.000 itu untuk ke keamanan dan sampah. Kita masih punya 13.000 buat keperluan di lingkungan kita gitu. Itu nanti yang akan kita olah, baik itu hal-hal terkait perbaikan lampu setiap titik atau lainnya. Kenapa? Karena kalau kita naikkan secara besar hari ini, ya saya rasa nggak semuanya sepakat gitu. Kita bertahap aja. Di sekarang di 2023 kita pelan-pelan naik 30.000. Di 2024 kita lihat aja perkembangan keuangan kita seperti apa, kita bisa naikkan lagi nih. Di 2025 ya kita bertahap lagi gitu. Kalau kita langsung sekaligus, sayangnya apa? Seharusnya di angka itu kita bisa manfaatkan, tapi lebih nanti di tahun depan nggak tahu nih apa yang naik, kita bingung mau naikin lagi nantinya gitu. Antisipasi aja di situ kita. Jadi kita bertahap aja, sama-sama kita sepakati, sama-sama kita diskusikan di angka tersebut apakah sepakat atau tidak. Kalaupun enggak jadi masalah gitu. Kalaupun iya, ya segitu angkanya gitu. Nah kalaupun enggak ya nggak jadi masalah. Kita tinggal pangkas, berarti pengeluaran kita di luar sampah tadi ya terkait dansos dan lain sebagainya mungkin nggak cover gitu. Ya jadi gini, di luar kenaikan sampah dan lain sebagainya, pemanfaatan kita nanti itu sisanya itu ada yang namanya dansos. Ya dansos itu ketika setiap warga ada yang sakit dirawat, itu udah pasti. Nah jadi harapan saya semua warga yang sakit tolong diinformasikan di grup, bukannya malu atau gimana, jangan. Supaya apa? Satu, banyak yang mendoakan supaya cepat sembuh. Kedua, dia pengurus kami termonitor gitu Pak, masuk daftar tunggu nanti setiap bulannya supaya nggak kelewat gitu Pak. Khawatir kalau nggak tersampaikan kelewat, nanti ujung-ujungnya wah nggak tersalurkan tuh dansos ya gitu, kasihan gitu. Walaupun nggak seberapa, tapi itu butuh perhatian dari lingkungan ke warga gitu Pak, walaupun hanya sedikit gitu. Ya, paham ya kira-kira ya? Nah sekarang kita sepakati nih, kita kunci dulu nih untuk iuran di di tahun 2024 berapa nih? Minimal tadi sudah jelas 35.000 sampah ditambah keamanan 3.000, 38.000. Sudah sepakat atau gimana nih? Genapin. Nah ini suka saya nih. 40.000. Yes, 40.000. Saya ingin dengar suaranya ibu-ibu. Dari tadi yang rapat bapak-bapak ya. Ayo, Kalau bapak-bapaknya setuju, tadi kirain ibu-ibu. ibu-ibu, ada ibu. Salah satu. Nah, setuju di angka berapa? Kasih mic-nya yang berani ngomong, kasih Ada mic-nya. yang bilang di angka 40.000. Sikat. Ya. Ayo salah satu perwakilan nggak apa-apa. Ayo kasih mic-nya.
Siapa? Yang berani Boleh. ngomong, ayo yang berani. Saya mau perlu yang berani aja. Saya kasih kesempatan nih. Ayo, Yang Bunda, berani. Bunda. Hah? Makan. Ya, ingat kata-kata saya, yang berani. Mau dikasih duit buruan itu. Keluaran deh duitnya teh. 40.000 biar nggak usah kembalian. Pak, ibu siapa namanya? Hah? Ibu Wahidun, berapa? 40.000 Bu? Yang lain gimana yang lain? Setuju? Setuju ya? Ya, setuju ya? Setuju nggak? Setuju, oke. Berarti Iya, deal di angka 40.000. Iya. Oke, Terima kasih. Kata ibu-ibu semuanya sudah berembuk bersama, katanya setuju di angka 40.000. Oke, alhamdulillah. Diskusi kita tuh benar-benar sama-sama kita pahami dan sama-sama kita sepakati, tidak sepihak gitu Pak. Itu Pak Sur, tolong dikondisikan minyak 1 liter itu yang berada ya. Oke, satu hadiah lagi buat Ibu Rasid. Ya, berapa liter Teh? 1 liter. 1 liter saja. Siap-siap nanti Lumayan ya. lah buat goreng bakwan bisa berapa hari gitu. Oke ya. Jelas ya, jadi kita kunci untuk di iuran kita di 2024 bulat di angka 40.000. Mulai kita tarik di mana? Bulan Maret. Hah? Di bulan apa mulai kita tarik nih? Habis lebaran teh. Jangan, kita sampah udah mulai bayar besok. Hah? Maret, awal Maret ya, sampai tanggal 10 maksimal. Nah, untuk penarikan, saya sampaikan kembali, upayakan kalau yang sudah siap sebelum tanggal 10 disegerakan. Karena apa? Kita ada rekapan dan ada yang harus kita dulukan untuk pembayaran. Baik itu daftar tunggu dari Dansos yang sebelumnya, terus dari iuran sampah yang kadang-kadang minta sebelum tanggal 10 itu kadang-kadang saya dulukan, nanti diganti dari Pak Indra, biasa seperti itu. Terus untuk keamanan, kadang-kadang ada yang kasbon tuh, keamanan belum tanggal sudah kasbon dulu, tapi tetap dipotong setiap pemberiannya gitu. Nah jadi harapannya sama-sama kerjasama dan bekerjanya terkait hal tersebut untuk pengurus juga gitu. Nah ya pasti ya, berarti di awal Maret ya, maksimal tanggal 10 maksimal. Untuk Ya. meluruskan saja ya, ini kan total 40.000 itu di luar uang jimpitan yang 10.000. Berarti tiap Betul. bulan lempeng 50.000 nih ya. Prinsipnya jimpitan itu kan buat keperluan ronda ya, kalau nggak salah ya, buat keperluan ronda itu kondisional, bisa ditarik 2.000, bisa disepakati sekali tarik 10.000 per bulan gitu ya. Ya, per bulan itu nanti bisa disepakati per gang aja, nggak jadi masalah. Syukur-syukur setiap gang itu sepakat dalam 1 bulan sekali kasih, ya supaya nggak bolak-balik. Nah itu kondisionalnya buat keperluan ronda masalahnya, karena kalau nggak ada konsumsi ya kasihan yang rondanya gitu Pak. Ya, jadi tolong kerjasamanya juga, tolong dibantu terkait jimpitan, jangan sampai tumpang tindih nantinya gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira? Anu teh, jadi kalau kan udah kesepakatan tahun kemarin 10.000 itu kan termasuk kita tarik bareng dengan uang bulanan RT. Betul. Kalau dengan keputusan seperti ini, takutnya ya, yang saya alami sendiri nih, takutnya kita ini buat konsumsi rondanya kadang-kadang sering berpikir untuk gawi satu. Kalau minta kebijakannya dirubah lagi yang 10.000 atau berapa itu semaunya nasi, ya mendingan diputusin sekarang aja. Itu diserahkan ke masing-masing gawi buat jimpitan ronda, atau diputuskan sepakat di sini. Kalau berubah lagi ya, saya nih yang suka nagih untuk gawi satu. Ya kalau emang mau diputusin 10 hilang, ya hilang. Diserahkan ke gawi masing-masing. Soalnya pada tahun kemarin kan karena waktu di gawi satu kita minta per kepala itu 20 kan untuk biaya operasional gawi sendiri. Terus kemarin disepakati sekitar 10.000 untuk setiap gang. Kalau dirubah lagi sekarang ya, saya angkat tangan untuk persiapan konsumsi ronda. Gitu aja, itu di gawe satu ya. Terima kasih. Dibikin sekarang aja teh. Prinsipnya bukan dirubah, cuma teknisnya. Karena setiap dawis itu beda-beda ya. Kalau di dawis satu itu kalau nggak salah sepaket sama bulanan ya.
Bener ya? Di Dawis 2 gimana Dawis 2? Hah? Sama, sepaket. Dawis 3? Sama. Ya sudah, kalau sama berarti setara sama. Gitu. Khawatirnya setiap Dawis beda-beda takutnya gitu Pak. Cara penarikannya. Ya, berarti sepaket ya? Sepaket ya? Oke, jelas. Jadi per bulan untuk di iuran kita jelas di angka 40.000 untuk di 2024 plus satu paket dengan cicilan yang dimanfaatkan buat konsumsi roda. Jadi sama-sama kita pahami 50.000 setiap bulannya sampai di akhir 2024. Di awal 2025 nanti ya kita lihat lagi progresnya lagi seperti apa. Kita lihat kondisi di 2024 ini nanti seperti apa, kita pelajari lagi ya. Kalaupun ada perubahan kita rubah lagi. Ya, jelas ya. Oke. Selanjutnya terkait kematian. Nah, ini harus kita pecahkan juga nih. Sejauh ini kita itu punya rukem di RW 21. Kematian ini kurang lebih 1.300.000 ditambah punya kita 1.400.000 yang kita dapatkan. Nah, itu buat support makam, ambulan dan lain sebagainya. Sisanya itu akan kita kembalikan ke yang berduka. Nah, kebetulan untuk di tahun ini dari pihak DKM itu sudah membantu menyalurkan terkait perlengkapan. Jadi di cover nih dari DKM itu nanti per kejadian. Artinya perlengkapan mulai dari kain kafan dan perlengkapannya itu di cover dari DKM per kejadian. Ya, jelas ya. Nah, berarti ada yang kurang di situ. Kemungkinan kurangnya apa? Amil. Nah, kalau kurangnya amil, khawatir gini, kita jangan sampai kalau bisa membebankan yang berduka. Kalau memang kurangnya amil, saya tuh ingin menyarankan setiap perkejadian, setiap pintu gimana kalau langsung sumbang dengan angka yang ditentukan atau yang nggak ditentukan. Yang ditentukan misalkan 10.000 per kakak atau yang nggak ditentukan seikhlasnya gitu, dalam perkejadian itu bisa dimanfaatkan buat mungkin nanti bayar amilnya atau ngebantu tahlilannya atau konsumsi lainnya gitu. Sekarang kita kembalikan ke Bapak Ibu, baiknya seperti apa? Itu per kejadian bukan per bulan, karena terkait perlengkapan tadi sudah tercover, terus rukem dari tingkat RW juga sudah ada, tinggal sedikit kekurangannya. Jangan sampai yang berduka itu benar-benar kena beban lagi gitu Pak. Itu harapannya seperti itu. Gimana kira-kira, sepakat nggak? Jadi per kejadian kita mau di angka berapa nih? Apakah dengan angka yang tidak tertentu? Bebas seikhlasnya. Apakah mau dipatokin? Jadi begitu kejadian, setiap gang muter kita serahkan ke pihak yang berduka. Gimana kira-kira Pak? Setuju? Setuju nggak? Ibu gimana Ibu? Hah? Gimana? Tuh, Pak siapa? Pak Gani jawab. Duduk, jangan bercanda baik. Duduk, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan rukem sedikit Pak RT, nanti ujung-ujungnya ke dana sosial atau dana ke rukem juga. Yang pertama, ini ada beberapa dari anggaran dan pengeluaran tahun 2023. Saya lihat ada beberapa sumber dana lain ya, yang tidak tentu mungkin ya, seperti sewa tenda itu tidak tentu. Di situ saya lihat sendiri untuk pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun itu sampai minus. Itu pun di subsidi dari RT, dari pihak RT sendiri dan pengurus juga di situ ada. Nah berarti ini masalahnya berarti ada sedikit masalah. Untuk pendapatan sendiri masih kurang di RT kita. Untuk pendapatan dengan pengeluaran sekian
itu masih ada catatan berarti untuk kedepannya untuk kepengurusan RT. Karena di sini masih kurang untuk mengcover pengeluaran selama tahun 2023. Nah tadi ada wacana untuk kenaikan itu sampai 40.000. Saya kira sudah cukup bagus. Itu berarti ada naik 3.000 per kakak, 4.000 di keamanan, terus 3.000 di sampah ya, apa kebalik tuh? Balik ya, kebalik. Nah itu balik. Dan berarti kan ada sisa 3.000. Nah 3.000 itu saya lihat sih itu ada tambahan nanti berarti pendapatan untuk RT, untuk di KRT-an. Nah yang nanti di situ kan banyak pengeluaran kalau saya lihat di tahun 2023 itu setiap bulannya. Yang terakhir juga yang Januari itu masih minus kas RT kalau saya lihat sampai minus 500. Dan itu untuk RT sendiri dari KRT-an masih ada subsidi dari RT. Nah untuk kepengurusan saya saran sih, apalagi misalkan untuk kepengurusan RT mungkin ke depan ada kepengurusan baru. Nah gimana caranya untuk pendapatan itu, karena ini bebannya masih beban, ada sedikit beban dari ada yang dikeluarkan dari RT sendiri karena ada subsidi. Nah ini subsidi kan kita nggak tahu nih subsidinya, nggak tentu gitu kan. Kalau misalkan dari subsidi ini minusnya kalau saya lihat minusnya lumayan besar gitu kan. Dan di situ juga ada dana sumber dana lain yang nggak tentu juga, sewa tenda itu juga nggak tentu. Nah untuk antisipasi ke depannya untuk mencari pendapatannya itu gimana caranya biar si akumulasi ini untuk kedepannya biar nggak terlalu subsidi dari RT itu nggak terlalu besar gitu biar siap itu ya. Nah yang kedua satu lagi untuk kematian, kalau saran saya nggak harus ngecek lagi Pak RT, karena di situ misalkan dinaikin aja, misalkan per kejadian mau berapa, misalkan mau ngasih 500 atau mau ngasih 1 juta dari RT, tapi itu dinaikkan jadi 5.000 per bulannya tiap kakak. Jadi nanti tinggal RT aja per kejadian ngeluarin berapa, 500 atau 1 juta misalkan. Jadi nggak usah narik lagi, kalau narik lagi nanti keliling lagi agak repot nyari dana seperti itu. Misalkan nggak ada orangnya, jadi nggak tentu dananya nanti yang terkumpul. Tapi kalau misalkan dari RT sendiri yang naikin, misalkan untuk dana kematian, nah itu dikumpulkan, silakan di akomodir sama RT, nanti dikeluarkan sepakatnya mau berapa ngasihnya setiap per kejadian. Jadi nanti pas kalau ada yang meninggal itu nggak susah lagi nyari dana, harus keliling dulu gitu. Itu sedikit saran Pak Fer. Oke, terima kasih. Pertama tadi yang terkait sumber ya, kita itu sumber itu sebenarnya ada tapi belum terambil. Kita ada wifi ya, saya sampaikan. Kita ada sumber wifi itu ada 2 titik, Tikno dan Akbar. Apa namanya? Indosat ya? Hah? Lupa saya namanya. Jadi ada 2 titik. Di Tikno itu penanggung jawabnya kalau nggak salah, saya sudah sepakat dengan beliau per tanggal 17 Agustus ketemu Agustus itu kita ambil buat kegiatan kita 17 itu per bulannya 200.000. Artinya kita punya modal untuk di 17 Agustus 200.000 dikali 12 bulan plus supportnya kurang lebih 300.000. Nah itu sudah kita kunci tuh, saya sudah sepakat dengan beliau. Saya tidak akan ambil setiap bulan, tapi tolong per kegiatan kami setiap Agustus itu harus keluar. Itu 1, berarti sekitar 2.400.000-an ya, ditambah 2,7 kurang lebih. 1. Untuk di Akbar kita punya 17 Agustus ketemu sama lagi. Itu per bulan kita dapat 110.000 kalau nggak salah kurang lebih. Kalau kita kalikan lagi, kita punya sekitar 1.200.000 sekian plus sama supportnya 300 mungkin ya, kurang lebih sekitar 1,5. Artinya 1,5 ditambah 2,7 kita punya dana untuk tambahan di Agustus. Berikut ditambah dari iuran warga, jadi nggak terlalu berat. Jadi kita dengan dana kemarin itu berapa Pak Sotis? 8 juta ya?
kurang lebih 8 juta itu sudah cukup. Jadi nggak perlu lagi kita kesana kesini dengan kegiatan 17 Agustus gitu Pak. Sebenarnya kalau ini kita ambil setiap bulan, kita nggak akan repot di subsidi dan kekurangan. Nah, saya pernah sampaikan yang kedua terkait subsidi di RT. Yang kedua itu saya sampaikan dulu di awal. Di awal saya itu nggak salah dapat honor 3 juta per 3 bulan kalau salah itu. 3 juta per 3 bulan itu masuk ke pribadi. Kalau setiap hari saya tanya ke pribadi, tapi sama saya itu pure saya keluarkan ke Bapak Ibu sekalian. Baik itu support kegiatan ibu-ibu pengajian, support buat subsidi tersebut, support buat pengurus, dan support biaya-biaya tidak terduga. Nah, artinya apa? Setiap bulan pengeluaran saya itu secara pribadi hampir 1.200.000-an kurang lebih kalau di jumlah tadi itu yang saya dulukan. Ketika nanti 3 bulan keluar, baru itu uang saya masuk. Nah, nggak jadi masalah, yang penting ada masuk dan ada keluar gitu. Nah, itu sedikit pemahaman saja. Artinya kalau secara angka sebenarnya kita tidak terlalu repot. Cuma karena tadi kita cancel, kita tahan dulu yang terkait dari pemasukan dari sumber wifi tadi, itulah yang menjadi tabungan kita nanti di kegiatan yang akan datang gitu. Ya, paham ya? Jelas ya Bapak ya? Jadi saya berharap untuk di lingkungan kita ini, sekecil apapun pemikiran, sekecil apapun angka rupiah yang kita keluarkan, tujuannya itu buat baik, jangan terbatas, lakukan semaksimal mungkin. Kenapa? Kita nggak tahu. Karena sampai saat ini saya tuh berpikir dengan kondisi keuangan seperti ini, kok kita mau ada acara ini, mau ada kegiatan ini, mau ada itu, kok ada gitu loh. Artinya apa? Allah itu janjinya benar-benar tepat, memberikan yang dibutuhkan, bukan memberikan yang diinginkan gitu loh. Kalau kita sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan ya ada acara nih, alhamdulillah dengan dibutuhkan. Tapi kalau kita inginkan, wah kita harus nggak akan dikasih Pak. Tapi kalau yang kita butuhkan, dengan banyaknya doa-doa Bapak Ibu semua setelah kita kumpul ya, ini hasilnya. Jadi yang dibutuhkan itu selalu ada, beda sama yang diinginkan gitu. Jadi mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan lingkungan kita ini selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT dengan doa-doa Bapak Ibu ya gitu. Nah, selanjutnya nah cukup ya, apa itu? Rukem. Nah, Rukem ini, Rukem kebetulan itu di Juni itu kalau nggak salah dari tingkat, oh ya satu lagi, kenapa kita bisa minus? Karena di Rukem itu per kejadian dalam 1 bulan ada 5 kejadian dalam 1 RW, itu kita hampir 500.000 misalkan. Karena satu kejadian itu 100.000. Contoh, di RW 21 ada 5 kejadian meninggal, itu kita wajib 500.000 tuh. Itu kita keselipnya di situ tuh. Dengan kondisi keuangan kita minus. Kalau yang lain mungkin lebih dari 100 KK aman, tapi kalau kita di bawah 100 KK minus kita pasti. Tapi ada subsidi silangnya kita. Nah, rencana kalau nanti misalkan kita sudah sepakat ada beberapa itu pada saat itu, ketika nanti di Juni itu kan kalau nggak salah masa posisi RW itu habis, terganti dengan yang baru ya, harapannya itu akan kita rubah nanti sistemnya, nggak per kejadian lagi, supaya apa? Profesional setiap masing-masing RT dengan jumlah kakak tidak terbebani gitu Pak. Itu nanti yang akan kita atur. Mudah-mudahan ada solusi nanti di situ, tidak per kejadian yang sudah berjalan ke belakang. Ya bayangkan aja dalam 1 bulan ada 5 dan pemasukan kita selisih itu kita punya keuntungan paling berapa? Pada dasar 200.000 ya. 1 bulan 200.000 kita punya tuh. Ketika ada kejadian 5 atau 3 bangkrut kita. Tapi itulah, mudah-mudahan ada saja yang bisa menutupinya gitu. Tugas Wadarsa itu menghitung. Pak Indra berpikir itu dari mana Pak? Tapi tetap kita doakan pada dasarnya Pak Indra ya, supaya tetap sehat untuk menghitung uangnya. Gitu. Ya itu tadi. Nah terkait untuk yang Rukem tadi ya. Nah tadi mau kita sepakati gimana nih Rukem baiknya kira-kira yang disampaikan Pak Gani tadi. Apakah sesuai angka? Apakah dengan manfaatkan yang ada 40.000 tadi? Kan tadi ada sisa ya sekitar 3.000-an. Apakah mau kita per kejadian gitu? Ini kembali ke kita semua, baiknya seperti apa? Ayo Ibu,
Ada saran? Bapak mungkin ada saran yang disampaikan Pak Gani tadi terkait rukam, mau perkejadian apa dimanfaatkan dari yang ada 40.000, apakah kita patokin sebulan sekian, atau yang dikhawatirkan Pak Gani ini ketika ada kejadian di situ kita butuh rukam, nggak ada yang muter, itu yang dikhawatirkan gitu kan, sehingga nggak ke cover pada saat di kejadian tersebut kan gitu kira-kira. Ayo Pak Nana mungkin tadi ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terkait tadi dengan nominal yang 40.000 kan ada sisa 3.000 ya. Itu 3. Oh 2.000. Enggak kan pertama kan 30.000 ya. Terus uang uang apa kebersihan kan 4.000 naiknya. Berarti kan 34.000. Nah, terus untuk keamanan 3.000, bener kan? 37.000 berarti sisa 3.000 ke 40.000. Nah ini kan ada 3.000 ini kalau dikalkulasikan ke seluruh warga total seberapa Pak? Ada 270. Maaf Pak Ustadz, saya potong dulu nih ya, maaf. Untuk kenaikan sampah itu di angka 4.000 Pak. Betul. 4.000 Ya. Untuk kenaikan keamanan itu 3.000, jadi total itu 38.000. 11.000 dari 11.000 sampah tuh 11.000 tadinya 11.000 ke 4.000 ke 15.000 tambah 3.000 tinggal apa? Hah? 35 tambah 37 3.000 38. Oh 37. Oh naiknya. Bu, berarti kan ada sisa 3.000. Ya. Ya, kan? Udah. Maksud saya uang yang 3.000 ini kalau seandainya di seluruh warga ini total 270. Pasti kan nggak mencukupi. Mungkin dari situ perlu ditambahkan ya. Kalau saya pribadi sih ada uang itu, ada uang lebih itu ya kita manfaatkan saja uang lebih itu. Oke. Gini, prinsipnya sih sebenarnya perkejadian ya, kita nggak berharap itu setiap hari ada kejadian atau setiap bulan ada kejadian ya. Kita berharap itu tidak ada sama sekali. Kita coba gini aja, dari yang ada 40.000 itu, karena selisihnya tadi itu bukan di angka 270.000 itu bukan hanya buat di Rukom saja, bisa kita manfaatkan untuk pengeluaran lainnya nanti kita coba pilih lah. Intinya gini, kita coba memanfaatkan yang ada aja dulu, nanti kita coba petakan dan arahkan, mudah-mudahan itu nanti terhitung ya. Tapi kita kembali lagi nih ke Bapak Ibu, apakah sepakat dengan 40.000 itu berikut Rukom? Karena kalau kita ambil 1.000, kita kalikan 90 itu baru 90.000 dalam 1 bulan. Kita nggak bisa ngambil banyak, karena itu bisa pemanfaatan yang lain nantinya. 90.000. Kalau itu mau kita simpan tentu khusus itu ya nggak jadi masalah, kita sisihkan 1.000. Tapi kalau mau ditambahkan nggak jadi masalah juga, lebih baik gitu. Karena kita nggak tahu kendala kita atau pengeluaran kita ke depan itu nanti akan seperti apa gitu. Gimana sepakatnya nih? Mau dimanfaatkan yang 40.000 sementara ada, apa mau kita tambahkan terkait untuk di Rukomnya? Karena Rukom ini harus terpisah nantinya, kita akan coba pisahkan agar ketika kejadian kita udah nggak repot lagi gitu. Perkejadian aja Pak RT. Perkejadian aja ya, dengan angka yang 40.000 berarti oke, deal ya. Berarti 40.000 kenaikan, berikut di situ tersupport Rukom, keamanan dan sampah ya, jelas ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi mungkin? Oh, ini saya tambahkan terkait untuk warga yang belum berKTP Telaga Murni atau KTP di lingkungan sesuai alamat, berarti posisinya masih domisili ya. Saya berharap yang berKTP yang belum berKTP Telaga Murni atau masih berdomisili, konfirmasi ke saya lengkapi domisilinya.
Tujuannya apa? Untuk pegangan Bapak Ibu ketika ada di luar. Kita nggak tahu kejadian apa yang ada di luar nanti. Supaya apa? Ketika ada apa-apa yang dituju itu jelas. Bukan KTP Bapak Ibu yang ada di luar kota, gitu Pak. Ya paham ya? Jadi itu nanti koordinasi ke saya, bisa diminta ke saya. Tujuannya supaya ketika ada apa-apa di jalan, untuk tindak lanjut itu lebih cepat. Ya, itu nanti kita perbaharui per 6 bulan. Ya, per 6 bulan kita perbaharui. Yang penting habis 6 bulan masanya ganti lagi, konfirmasi aja. Nanti akan saya kasihkan. Ya, itu buat pegangan. Tapi saya berharap sambil itu proses berjalan, tetap yang sudah nyaman atau sudah damai di RT 4 ya, segera ganti. Gitu. Jangan ditunda-tunda. Tujuannya apa? Ketika nanti ada hak pemilihan selanjutnya, itu sudah tidak direpotkan untuk berubah data atau konfirmasi ke KPPS dan lain sebagainya. Jadi punya hak pilih semua sesuai tempat tinggalnya. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sampaikan ulang, yang belum KTP Telaga Murni atau masih berdomisili, segera konfirmasi ke saya akan memberikan domisilinya. Itu berlaku per 6 bulan, kita update. Tujuannya apa? Itu Bapak bawa kemanapun Bapak berjalan, harapannya ketika ada apa-apa mudah dicarinya. Tidak ber-KTP yang aslinya, ada di Jawa, ada yang di Jepang mungkin, ada yang di Malaysia, kita nggak tahu kan. Jadi harapan saya itu menjadi titik mempercepat kejadian. Ya, jelas ya? Ya kalau bisa bikin KTP Pak RT. Ya, KTP sudah ada, cuma belum dirubah. Maksudnya belum bikin KTP gitu Pak. Bikin, jadi yang diperpanjang terus Pak tuh sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa diperpanjang terus nantinya. Nah itu kembali ke yang punya KTP. Kalau saya tuh nggak bisa maksa Pak. Kalau saya paksa bisa aja, cuma kan ya repot kan. Gitu. Intinya kesadaran kita lah bahwa KTP sesuai alamat tempat tinggal itu sangat penting. Ya, jadi tolong itu sama-sama kita pahami. Segera pikirkan dari sekarang sampai di akhir tahun. Harapan saya sambil berjalannya domisili tadi itu sudah banyak yang terprogres. Karena gini, dari total 90 kakak yang sudah ber-KTP di Telaga Murni, artinya kalau kita kali 2, bapak ibunya 180, itu baru tercatat 147-an kepala kurang lebih dari 180. Itu pun ada yang sebagian proses kayak Pak Andi kemarin ya, nggak salah ya, Pak Andi ada Pak Andi itu proses sudah KTP sini tapi belum terlegalisir kalau nggak salah itu posisinya. Nah itu, jadi tolong segera mungkin karena KTP itu sangat penting. Mau ngontrak kalau sudah lama di sini nggak jadi masalah. Kayak siapa ya? Nah ini nih Pak siapa ini? Pak Metik Pak ya, Pak Uda ini ngontrak di RT 3 langsung KTP ke RT 3 tuh, cakep nih. Terus si Om juga kalau nggak salah sudah KTP sini. Banyak kita yang seperti itu. Jadi tolong sama-sama kita pahami. Ya itu menjadi contoh. Artinya apa? Keseriusan bahwa KTP itu penting, gitu Pak. Bukan hanya hal-hal kecil, hal besar pun akan terpakai nantinya. Gitu. Terkait bantuan-bantuan tuh, bantuan dansos dan lain sebagainya itu. Tuh salah satunya. Serangan Fajar tuh katanya tadi tuh. Oke ya, jelas ya semua ya. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Harapannya ada lagi? Hah? Oke, terkait hukum tadi sudah tersampaikan. Kita akan keluarkan dalam 1 bulan tadi manfaatkan yang 40.000 tadi. Kita ambil 1.000. Kalau kita kali 90 berarti 90.000 dalam 1 bulan. Nah itu terpisahkan. Kalau untuk amil tuh idealnya berapa sih? 500 ya? Ya, Tat. Untuk amil idealnya berapa sih nggak sih? Oke. Idealnya berapa sih amil? 500? 500 ya? Hah? Kalau sendiri 400, kalau berdua 500. Idealnya 500 ya? 500 berarti kalau dalam 1 bulan kita punya 90.000 berjalan, ya mudah-mudahan aman lah.
masih punya tabungan gitu Pak. Ya 90.000 1 bulan masih punya tabungan kita. Hah? Oke? Ya, karena kalau kita sudah sepakat di angka 40 ya itu harus kita manfaatkan, nggak bisa enggak. Tapi kalau mau lebih dari itu ya nggak jadi masalah, gitu Pak. Ya, intinya gini, yang dimaksud Pak Gani per kejadian kan 500.000 kan gitu kan ya. Kalau dihitung dari angka nggak akan ketemu kan dalam 1 tahun misalkan ada 3 tempat kejadian kan gitu kan. Oke, kalau idealnya 500.000 kemampuan kita di situ sedang berjalan misalkan sebulan baru kali 3 ya, kita tinggal sepakati apakah kita mau cover itu ambilnya juga. Kalau kita cover ambilnya berarti kan kurang, tadi sudah saya sampaikan tuh, berarti kan kurang. Apakah mau kita tambahkan dari 40.000 apa kita manfaatkan tapi dengan bertahap gitu. Kalau nah, ya berarti dia tetap ngecek ya, tetap muter kan. Ya kayaknya kalau naik 45 tuh nggak semuanya muat gitu. Udah gini aja lah, kita kondisikan terkait nanti kita bikin bareng-bareng lah. Mudah-mudahan ada solusinya nanti Pak, karena kita masih ada sumber lain juga nih untuk covernya nanti. Ya mudah-mudahan dalam 1 bulan ini ya sampai nextnya kita aman lah gitu ya. Udah tenang, beres. Oke, itu sambil berjalan silakan untuk ibu-ibu dilanjut untuk menunya ya sambil berjalan. Persiapan. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah cukup malam ya, cukup. Apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini. Mudah-mudahan kita tetap berkomitmen dan konsisten apa yang menjadi perbaikan di lingkungan kita. Pesan saya tetap perbanyak berbuat baik. Kita nggak tahu suatu saat kita terpuruk, dan jangan sekali-sekali kita berharap apa yang kita lakukan dengan orang itu yang kita harapkan balik kembali. Berharaplah kepada Allah SWT bahwa yang menolong kita itu dari beliau, dari sumber atau tangan yang berbeda. Ya, supaya kita tidak timbul rasa sakit hati, dengki, sirik, jolim dan lain sebagainya. Jadi saling menghargai, saling menghormati, saling support, saling bahu membahu, saling mengingatkan apa yang ada di lingkungan RT04 ini tentunya. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua hari ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, sehingga apa yang menjadi perjalanan kita selalu diberkahi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak RT. Semangat terus ya. Kita dukung, kita support apa yang jadi progres dari Bapak Ketua kita, Bapak Abdul Hakim. Sesuai dengan susunan acara selanjutnya, yaitu ada masukan singkat dari guru kita Al Ustadz Jailani. Sambil santai Pak Ustadz ya, kasih masukan Pak biar warganya agak tenang sedikit. Waktu dan tempat kepada Al Mukarram Al Ustadz Jailani, kami persilakan. Terima kasih Pak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil khairin rahmatil fitahim subhanallah sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Hadirin wal hadirat, warga RT 04 yang sangat kami hormati, lebih khusus
Ketua RT 04 Bapak Abdul Hakim beserta jajarannya yang sangat kami hormati, orang tua kita bersama yaitu Ustaz Samsudin dan juga sangat kami hormati. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terhormat guru kita bersama Ustaz Nanang, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam tugasnya. Dan hadirin wal hadirat yang sangat kami hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermujahadah bersabiqul khairat dalam rangka rapat RT 04 dengan harapan mudah-mudahan membawa kemaslahatan serta keberkahan buat kita semua dalam kehidupan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pastinya al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berdamailah antar sesama terhadap saudara kamu sekalian. Insyaallah kalau kita berdamai, Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang sangat kami hormati, yang tadi Bapak RT kita sampaikan sedikit akan menjelaskan bahwasanya kunci kerukunan itu ada 4. Yang pertama, lita'arufu, bahwasanya kita hidup bermasyarakat, hidup bertetangga harus saling mengenal. Dan yang kedua, ta'awun, saling tolong menolong. Kita sebagai warga yang bertetangga harus bahu membahu, tolong menolong antar sesama. Dan yang ketiga, tafahum. Tafahum itu saling memahami satu sama lain. Karena yang namanya manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Tapi bagaimana caranya untuk menyikapi hal itu supaya kita bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita tercapai kerukunan dalam bertetangga maupun bermasyarakat. Dan yang terakhir, takaful. Takaful itu artinya saling menanggung beban antara satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah kalau 4 ini kita diaplikasikan ke dalam kehidupan keseharian kita, dalam lingkungan kita akan tercipta suatu kerukunan dalam bermasyarakat, bertetangga maupun berumah tangga. Dan mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua, sehingga tujuan dalam bermasyarakat itu adalah untuk mencapai kerukunan dalam bertetangga. Jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yadkhulul jannah, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. La yadkhulul jannah at-tali'ul
At-Tali'ur Rahim. Jadi tidak akan mencapai atau tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi jannah itu intinya ya surga itu kebahagiaan, tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan kalau memutuskan tali silaturahim. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Namanya karakternya manusia itu berbeda-beda. Insya Allah kalau kita bisa dapat saling memahami, insya Allah akan tercipta suatu kerukunan dalam bermasyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita, guru kami semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Jailani, yang telah menyampaikan betapa pentingnya kedamaian dalam kerukunan hidup bermasyarakat. Baiklah, karena waktu sudah terlarut malam, kita sampai ke ujung acara yaitu doa penutup. Kami mohon untuk guru kami Al-Ustadz Nanang untuk membacakan doa penutup. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala acara berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah maupun silaturahmi ini berbarengan dengan malam nisfu Sya'ban. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malam ini buku catatan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan buku catatan yang baru. Begitu ya Mang Adeng ya. Catatan yang lama udah diambil nih, berarti besok catatan yang baru. Putih lagi catatannya. Amin. Ya, amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wasallam radhiyallahu ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kafina ala kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan wa rizqan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'inda al-hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kami Al-Ustadz Nanang yang telah bersedia membacakan doa penutup. Dengan demikian berakhirlah sudah rapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua hasil rapat pada malam hari ini membawa keberkahan dan membawa kebaikan untuk kita semua. Sebelum kami undur diri, apabila kami dalam menjalankan rapat sebagai moderator ataupun pengurus-pengurus yang lain masih banyak kesalahan dalam bertugas, kami mewakili kepengurusan dan jajaran semuanya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan.